Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan Bu Sri. Sehat-sehat kalian ya, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak untuk segala dukungannya dan terima kasih banyak untuk segala share, komen dan like-nya. Tanpa kalian saya bukan siapa-siapa dan tanpa kalian channel ini bukanlah apa-apa. Oke teman-teman, eh ada sebuah kejadian di mana kejadian ini adalah hal yang sangat-sangat luar biasa. Jadi di mana seseorang itu mengalami sakaratul maut, dan ini adalah, percaya nggak percaya, ini karena ulah seseorang teman-teman, ya bisa dibilang santet sampai dia ini meninggal. Jadi dan hukum karma itu pasti ada ya teman-teman. Hukum karma itu ada, jadi setiap perbuatan itu memang harus kita pikirkan, kita perhitungkan baik dan buruknya ya, agar kita mendapatkan karma kebaikan. Jadi ini cerita itu sungguh sebenarnya kasihan dan luar biasa. Luar biasanya begini teman-teman. Jadi ada seseorang itu mendapatkan karma itu memang luar biasa sampai dia meninggal. Nah, ceritanya tuh seperti ini. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah dan dilapangkan kuburnya teman-teman. Kita mendoakan yang terbaik untuk almarhum. Jadi ada seseorang, sebut saja namanya Heri ya. Ya. Nah, orang ini dulu itu merantau di Jakarta, teman-teman, merantau di Jakarta. Terus sukses sampai dia suatu ketika ini pulang ke rumah. Dia buka usaha teman-teman, rumah makan di pinggir jalan, dan alhamdulillahnya ini juga berkembang, rumah makannya itu berkembang. Terus ya namanya di pinggir jalan kan banyak berseliweran macam-macam orang ya teman-teman, macam-macam orang berseliweran. Terus ini nih orangnya memang agak-agak kasar, agak-agak kaku gitu loh teman-teman. Nah, di namanya di pinggir jalan pasti ada beraneka ragam orang ya teman-teman, beraneka ragam orang, dan semua itu ya nuwun sewu, ada orang gila yang sering mampir ke situ. Namanya orang gila, dia tidak tahu apa yang akan terjadi, itu kan tidak tahu teman-teman. Si orang gila ini sering mampir ke tempat dia. Dan si Heri ini bukannya ngasih sesuatu untuk bisa dimakan atau tidak, dia malah memukul teman-teman. Dia tuh sering dipukul. Pernah suatu ketika saya tuh melihat ada orang gila ke situ, itu dia tuh minta makan, maem, dalam maem gitu. Aku luwe gitu, maem gitu. Tapi sama si Heri ini dia nggak dikasih makanan. Tapi ini teman-teman, dia malah ambil itu loh teman, gagang sapu dipukulilah orang gila itu. Pergi lah, ngalah para, pergi nggak, kata dia tuh begitu. Pergi nggak, kata dia. Terus setelah itu si orang gila ini tetap minta, nggak mau pergi teman-teman, mau pergi. Terus waktu itu memang kebetulan beli lauk di situ. Saya beli lauk, saya tengok, mas apa mas, jangan dipukuli mas, kasihan, saya bilang gitu kan. Enggak mbak, ini mah udah sering kesini, tiap hari ini jalur sego terus, jalur lawur. Oh sampai yang mau belajar sampai jijik katanya. Mas jangan mas, bungkusin mbak, saya bayar, saya gitu kan. Bungkusin mbak, saya bayar, saya bilang gitu. Terus dibungkusin lah sama yang karyawannya ini, ayam
nasi sama tahu satu gitu. Terus saya tanya, mau minum nggak? Saya bilang mau minum nggak? Gitu. Dia ngangguk-ngangguk gini nih orang ini. Oh mbak bungkusin es teh mbak. Saya kasih es teh, dia nggak mau gini, nggak mau. Terus maunya apa? Saya bilang gitu, mau apa? Kata dia. Terus dia bilang gini, dia tuh nunjuk-nunjuk gini, nunjuk-nunjuk yang itu showcase gitu loh teman-teman, kulkas yang kelihatan itu. Terus dia itu minta yang jeruk Floridina itu loh, minta Floridina itu kan ada yang harga 3.000 tuh. Ini, iya tuh gitu. Terus saya kasih kan, emang itu rumah makannya lumayan rame. Terus udah gitu, nih makanya di sono ya, saya bilang jauh sana ya. Gini, iya kata dia, gitu, iya kata dia. Terus yang mama orang gila ini megang tangan saya, bilang gini, ya sama-sama. Saya bilang, sono pergi ya, saya bilang gitu. Maksudnya saya nyuruh pergi itu bukan karena saya jijik, bukan teman-teman, tapi ini nih kasihan nanti kalau dia dipukul gitu loh. Nah setelah saya pulang, orang gilanya udah pergi kan, udah pergi. Saya lihat makan di kayak tempat tunggu bus, tapi bukan halte. Kalau halte kan ada ininya ya, payung apa sih, kanopinya. Ini mah enggak, duduk di situ makan. Dia lahap kenceng kan, terus saya bel gitu, Din saya bilang gitu. Terus dia ngangguk-ngangguk gini, ngangguk-ngangguk. Terus nah keesokan harinya tuh saya dapat cerita bahwasannya si Mas Heri ini, seorang klien ini datang ke tempat dia malam-malam. Ya mungkin masih lapar lagi ya teman-teman, masih lapar lagi. Akhirnya dipukul sama dia, kepalanya ini bocor, dipukul sama dia. Terus setelah dipukul itu orang gilanya ini nggak kelihatan lagi, nggak tahu kemana. Mungkin dia pergi atau kemana. Biasanya emang nongkrong di dekat situ, teman-teman, di dekat situ. Itu emang nongkrong di situ. Dia udah berhari-hari nggak kelihatan. Nah, selang sebulan lebih lah, hampir sebulan setengah lah teman-teman. Sebulan setengah ini nggak tahu kenapa nih tiba-tiba Mas Heri ini sakit parah. Terus mama perutnya ini teman-teman buncit gitu loh, jadi kayak gede melembung gitu loh. Terus akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Dokter bilang bahwasanya ini liver apa lever gitu loh teman-teman, liver atau lever gitu. Jadi harus dioperasi teman-teman. Setelah seminggu di rumah sakit memang benar operasi. Terus katanya lever itu terus bawa pulang lagi. Ada sekitar 4 sampai 5 bulan tuh badannya sampai kurus banget tuh. Habis badannya tuh. Tapi perutnya itu kan katanya udah dioperasi. Tapi perutnya tuh jadi gede lagi, jadi seperti semula lagi teman-teman. Besar lagi. Terus apa namanya, saya waktu itu kan sudah di Jakarta. Saya ditelepon lah sama ibu saya, Sri kayak Heri kayak tulungono katanya gitu, tolongin dia lah Sri katanya gitu. Lah ngapa emang wetenge gede meneh, katanya perutnya besar lagi. Oh ya nanti nek aku pulang ya bu, saya bilang gitu. Ya akhirnya bulan 11 itu saya pulang. Bulan 11 akhir itu saya pulang teman-teman. Saya pulang kampung, saya lihat itu mama teman-teman. Jadi otot perutnya tuh sampai kelihatan gitu loh, biru-biru gitu loh. Jadi perutnya ini benar-benar membesar. Terus tapi kalau diketok-ketok itu kayak ada cairan, nggak tahu cairan apa, pok bumbung gitu. Terus saya tuh gini, Allah Akbar, la ilaha illallah, ini kenapa, saya bilang. Terus udah itu udah cariin dukun kemana-mana teman-teman, udah cariin dukun, udah kemana-mana. Terus
Saya pegang perutnya tuh. Saya pegang, ini orangnya tuh udah kurus yang mama udah kurus banget. Saya pegang, mas yang sakit yang mana, saya bilang gitu. Ini kata gitu, ditunjukin ada ke pusernya ini. Oh ya, nanti diobati ya biar sembuh ya, kayak gitu. Iya katanya gitu. Terus saya kan pulang, teman-teman pulang itu malam tuh saya ngimpi tuh didatengin eh, satu orang. Itu dia tuh tinggi besar, bilang begini ke saya, kamu tidak akan bisa mengobati dia karena dia memang harus menerima hal seperti itu, kata dia harus terima hukum karmanya dan dia harus menerima apa yang menjadi hukumannya. Saya bilang, ini kenapa? Ini memang harus begitu karena dia harus terima hukum karma, katanya kan begitu. Akhirnya setelah itu saya bilang gini, jangan, kalau bisa disembuhkan, jangan membalas apa yang tidak baik, saya bilang. Tapi ini orang tuh mukanya terus berubah, teman, berubah cuak gitu. Jadi maaf, ini hancur matanya ini keluar, jadi dia nggak ada matanya. Terus dari mulutnya ini ada ininya, apa namanya, kayak liur gitu loh teman-teman, ini liur katanya gitu. Terus tidak, dia harus saya bawa katanya, karena dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan dan saya harus mendapatkan apa yang sudah dia janjikan. Nah setelah itu saya tuh kaget, wah gitu, kaget dan bangun saya. Bangun terus saya tuh istighfar, astagfirullahaladzim, apa itu ya, saya bilang gitu. Terus saya tanya sama yang sambil nyawa, saya bilang, yang itu kenapa? Itu tadi siapa ya? Menika sinten yang? Ya gue penglaris sih, kata. Itu emang penglaris rumah makannya itu emang bener-bener rame banget teman-teman, rame. Padahal makanannya juga nggak begitu enak sih, tapi rame. Terus setelah itu apa namanya? Itu emang kuwi kudu pancen dadi pestine, kata yang tuh gitu. Oh ya sudah. Jadi saya udah nggak bisa bantuin ya teman-teman. Terus 2 hari setelah itu saya datang ke rumahnya teman-teman. Datang ke rumahnya, itu dia tuh napasnya tuh udah di sini. Kayak itu napasnya tuh udah di sini teman-teman. Terus saya lihat yang lawu itu ada di samping. Saya tahu kalau yang lawu udah ada di dekat orang itu, seseorang, pasti dia itu orangnya itu pasti akan segera meninggalkan alam dunia ini. Saya taunya apa? Karena saya hafal betul teman-teman. Terus saya bilang dalam hati, yang assalamualaikum, badhe niki napa badhe tilan, iya gitu. Terus saya itu teman-teman, kalian tahu sakaratul maut, masya Allah, kaget. Iya aku sakaratul, jadi kaget teman-teman, maaf banget tadi kaget ya. Sakaratul maut tuh kan nafas udah di sini ya dia, gitu. Itu tuh mata tuh melarat temen, melarat gitu. Dia tuh jadi mata ini kayak keliling gitu loh temen, nggak tahu, mungkin tuh belum menjalik malaikat maut itu mungkin keliling di atas ya. Jadi mata ini nggak tenang, dia tuh mata ini muter gini temen-temen, muter sambil gini. Terus tahu nggak kalian, waktu dia mau meninggal itu, tangan ini dipegangan sama kanan kirinya kasurnya dia tuh sampai sobek, naudzubillah min dzalik. Ya Allah, mungkin sakitnya luar biasa, ya Allah, jangan sampai saya mengalami sakaratul maut seperti itu. Setelah itu nggak lama terus ya gitu langsung meninggal. Nah, apa inti dari cerita ini apa teman-teman? Bahwasanya
Kalau kita tidak bisa memberi apapun kepada orang lain, kita setidaknya jangan pernah menyakiti teman-teman. Seperti ini tadi, orang gila sampai dipukul, orang gila sampai ditendang, dipukul kepalanya sampai berdarah. Itu kan nggak bener gitu loh teman-teman. Ya bukannya saya sok suci ataupun sok kaya, tapi ya kalau ketika kita mampu memberi ya kita beri gitu loh. Kalau nggak mampu memberi ya udah nggak apa-apa gitu loh teman-teman ya, begitu. Ya udah tua saya teman-teman. Oke teman-teman, intinya begitu ya. Kalau kita tidak bisa berbuat baik, setidaknya kita tidak merepotkan dan tidak menyakiti orang lain gitu. Oke, cukup sekian akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ceritanya nggak berkenan, mudah-mudahan ini berkenan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beraktivitas. Amin amin ya rabbal alamin.